Halo, senang deh bisa ngobrol lagi sama kamu hari ini. Kita mau coba gali lebih dalam nih satu topik yang kayaknya sering banget kita rasain. Kenapa ya kadang kita ngerasa kurang dihargai atau malah aduh disepelein gitu. Iya iya. Itu pertanyaan penting banget. Nah, kita mau coba bedah bareng-bareng gimana sih caranya membangun penghargaan yang tulus, yang mulainya itu ya dari diri sendiri. Betul. Tujuan kita kali ini bukan cuma cari trik biar disukain orang ya, tapi lebih ke memahami dinamika rasa hormat itu sendiri gitu. Gimana memupuknya secara otentik. Yes, setuju. Soalnya seringkali tanpa sadar loh, ada kebiasaan-kebiasaan kecil kita yang justru bikin nilai diri kita kelihatan rendah gitu di mata orang lain. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah usaha baik banget, tapi kok rasanya tetap aja dianggap remeh? Yuk kita telusuri bareng. Memang sih, keinginan buat dihargai itu manusiawi banget ya. Tapi seringnya kita itu keliru fokusnya. Keliru gimana tuh maksudnya? Kita cenderung, nuntut penghargaan dari luar. Padahal sebetulnya kuncinya itu ada di dalam, membangun kualitas diri yang emang pantas dihargai. Oh, jadi fokusnya ke dalam diri dulu ya? Iya, ide dasarnya kan, harga diri sejati itu nggak bergantung sama validasi orang lain. Dia tumbuh dari cara kita menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang kita pegang. Yang menarik di sini tuh, gimana pergeseran fokus dari nuntut jadi menjadi pribadi yang layak dihargai ini bisa, fundamental banget ngubah interaksi kita dan perasaan kita soal diri sendiri. Oke, menarik nih. Coba kita bongkar lebih jauh ya. Ada beberapa kebiasaan nih yang dari yang kita pelajari, tanpa sadar bisa bikin rasa hormat orang lain tuh berkurang. Misalnya soal ini nih, terlalu selalu ada, terlalu gampang dihubungin, terlalu siap sedia. Ah, iya ya. Availability ya. Kesannya kan jadi kayak kita nggak punya prioritas lain gitu, selain buat orang lain. Apa nggak malah jadi bumerang ya? Justru itu intinya. Ketersediaan yang konstan gitu, menurut beberapa pandangan psikologi perilaku, itu secara nggak sadar bisa ngurangin nilai kelangkaan kita di mata orang. Oh, masuk akal juga ya? Selain itu, ada juga kecenderungan jadi people pleaser. Selalu pengen nyenengin semua orang, susah bilang nggak karena ya itu tadi, nggak enakan. Ini malah sering buka pintu buat orang lain, maaf ya, manfaatin kita, bukan ngehargain. Terus gimana sama kebiasaan minta maaf? Saya perhatiin ada yang bilang itu bagus, tanda rendah hati. Tapi ada juga yang bilang kalau kebanyakan malah nggak bagus. Gimana tuh? Tepat banget. Minta maaf buat kesalahan itu penting, jelas. Tapi kalau keseringan minta maaf, apalagi buat hal yang bukan salah kita, malah bikin nilai kata maaf itu jadi luntur. Jadi kayak nggak berarti lagi gitu ya? Bisa jadi, ini bisa ngirim sinyal kalau kita kayaknya kurang pede atau ngerasa sering banget salah. Sama halnya kayak kebiasaan over-explaining, terlalu banyak ngejelasin diri. Oh iya, sering tuh nemu yang begitu. Kecenderungan ini seringkali akarnya dari rasa nggak aman, insecurity, seolah kita butuh pembenaran terus-menerus biar diterima. Orang yang yakin sama dirinya biasanya lebih ringkas, nggak perlu penjelasan berlebihan. Saya juga nemu catatan soal dampak ngeluh berlebihan. Kalau sesekali mungkin wajar ya, tapi kalau jadi pola gimana tuh? Nah, itu dia. Ngeluh terus-menerus atau terlalu sering cerita sedih memang bisa ngasih kesan kalau kita ini pribadi yang lemah dan nggak berdaya. Sayangnya ini bisa ngurangin rasa hormat orang lain. Wah, nyambung juga ya ternyata. Nyambung banget. Ini juga terkait sama bahasa tubuh. Postur yang bungkuk, nggak berani natap mata, seolah ngecilin diri, itu kan secara nonverbal ngomong kalau kita ngerasa nggak cukup berharga. Bener juga ya. Dan yang cukup nyelekit nih, maksa masuk ke lingkungan sosial yang jelas-jelas nggak nerima kita. Itu kayak kita sendiri yang ngasih validasi keluar kalau kita, ya ampun, nggak punya pilihan lain atau kurang menghargai diri sendiri. Aduh, jadi kebiasaan-kebiasaan ini yang mungkin niat awalnya baik, malah bisa jadi kontraproduktif ya. Terus gimana dong kita bangun fondasi yang lebih kuat? Inti dari semuanya, balik lagi ke sini. Menghargai diri sendiri. Ini fondasinya. Kalau kita aja nggak menghargai waktu kita, energi kita, perasaan kita, gimana orang lain bisa? Bener juga. Ini nyambung banget sama konsep internal locus of control. Keyakinan kalau kita tuh pegang kendali atas respons dan pilihan kita, bukan cuma jadi korban perlakuan orang. Tapi praktiknya kan kadang susah ya, terutama soal menetapkan batasan. Nanti dikira egois, gimana? Nah, itu tantangan umumnya.
Makanya penting banget buat menetapkan batasan, boundaries yang sehat. Batasan itu bukan tembok buat ngurung diri, tapi kayak pagar buat ngelindungin ruang pribadi kita, waktu, emosi, energi. Jadi pagar ya, bukan tembok. Iya, pagar. Berani bilang enggak. Buat hal yang emang enggak sesuai kapasitas atau nilai kita, itu bukan egois kok. Tapi bentuk penting dari self-care, ngerawat diri. Kalau kita konsisten jaga batasan ini, lama-lama orang lain juga belajar gimana memperlakukan kita dengan hormat. Oke, oke. Terus gimana kalau kita udah terlanjir nih, dalam situasi di mana kita ngerasa diremehin? Gimana cara ngeresponnya biar elegan, nggak ikut ke bawah negatif? Kuncinya, jaga kendali diri dan emosi. Jangan reaktif, jangan balas pakai energi negatif yang sama. Tahan emosi ya? Ya, tahan dulu. Ingat, seringkali perilaku buruk orang lain itu cerminan masalah internal mereka, bukan soal nilai diri kamu. Jadi jangan dimasukin ke hati. Jangan diinternalisasi. Betul, alihkan fokus ke tindakan positif. Tunjukin nilai diri kamu lewat integritas, kompetensi, karakter, bukan adu argumen. Kadang, respons terbaik itu ya, cuekin aja, atau pilih pergi dengan kepala tegak. Walk away with dignity. Ini ngangkat pertanyaan penting sih, gimana kita bisa ngerespon tanpa nurunin standar diri kita sendiri? Wah, ini benar-benar mubah cara pandang ya. Jadi fokusnya bukan memperbaiki perlakuan orang, tapi lebih ke menjadi pribadi yang emang layak dihargai. Tepat. Ini berarti soal bangun karakter yang kuat ya, punya integritas, maksudnya omongan sama tindakan sejalan, terus tanggung jawab, nggak lari dari salah, menghargai orang lain, siapapun itu, dan tetap rendah hati, nggak sombong walau punya kelebihan. Betul sekali. Dan ini bisa diperkuat lagi sama keterampilan sosial yang positif. Kayak senyum tulus. Itu ada efeknya loh di otak, namanya neuron cermin. Bikin orang cenderung ketularan positif. Oh gitu ya? Iya. Selain itu, berani ngomongin pendapat secara asertif, tegas, tapi tetap sopan, dan nunjukin bahasa tubuh yang percaya diri, postur tegak, kontak mata yang wajar. Jadi intinya bukan soal pura-pura kuat atau sibuk gitu ya, tapi benar-benar dibangun dari dalam. Jadi versi diri yang utuh, yang menghargai dirinya dulu. Tepat sekali. Penghargaan sejati itu kan didapatkan lewat karakter dan tindakan kita, bukan diminta. Ada ungkapan bagus nih, kira-kira bunyinya, energi yang kamu habiskan buat nuntut dihargai, mending dipakai buat jadi pribadi yang pantas dihargai. Dalam banget itu. Intinya sih, jadilah kayak sumber cahaya yang nerangin dari dalam dirimu, bukan sekedar cermin yang mantulin perlakuan orang lain aja. Wah, pembahasan yang dalam banget ya hari ini. Oke, jadi kesimpulannya kunci utamanya itu, hargai diri sendiri dulu, berani pasang batasan sehat, respon perlakuan negatif dengan bijak, dan terus fokus bangun karakter yang baik. Nah sekarang, ada pertanyaan nih buat kamu renungkan. Dari semua yang kita obrolin, apa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai lakuin hari ini buat lebih menghargai dirimu sendiri? Makasih banyak ya udah nyimak obrolan kita. Ya, semoga apa yang kita diskusikan ini ada manfaatnya ya, dan bisa kamu terapkan. Teruslah bertumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Jangan lupa tunggu pembahasan kita selanjutnya ya. Sampai jumpa!